Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tiga remaja tewas setelah alami kecelakaan tunggal di Padang. Suami istri di Padang Pariaman tewas tertimbun longsor. Air masih tinggi, ibu hamil dan anaknya yang sakit di Padang Pariaman terjebak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir bandang di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang pada Senin malam. Banjir dengan ketinggian 80 cm sejak Senin petang merendam membuat warganya panik. Derasnya arus air mengalir di jalan hingga masuk ke dalam rumah. Banjir disertai material lumpur merendam puluhan rumah yang ada di kawasan itu. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, polisi, tentara, BPBD, dan PMI berusaha menyelamatkan warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Mereka dievakuasi ke sekolah dasar yang ada di kawasan tersebut. Bahkan sebagian warga yang rentan dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi dan penyisiran warga berlangsung hingga Selasa dini hari. Tadi kan dari rumah kan, misalnya pas misalnya tuh ya nanya katanya bang dari Banda pak, jadi ayo itu lah nanya katanya di sekolah lah banyak ya ke belakangan, tuh ayo dari sekolah itu bukan ayo di situlah kayak di batang ayo belakang tuh darahnya. Kita sampai di sini berkoordinasi dengan instansi terkait. Ya, tergabung dalam tim SAR gabungan di sini ada BPBD sendiri, ada kami dari Basarnas, terus ada Damkar, ada PMI, terus ada TNI dan Polri sebagai Babinsa dan tim di sini. Terus kita melaksanakan evakuasi sementara dengan jumlah yang sudah kita evakuasi sekitar 20 orang. Tadi kami dengan pimpinan di sini melaksanakan koordinasi untuk membuat pengungsian sementara itu di SD 29 di sini. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Senin siang hingga tengah malam. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sejumlah kendaraan rusak dihantam banjir bandang. Alfi melaporkan dari Padang. Inilah rekaman kamera pengintai yang terpasang di salah satu rumah di daerah Dadok Tunggul Hitam, Padang. Rekaman ini memperlihatkan detik-detik sebuah sepeda motor alami kecelakaan tunggal. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh 3 remaja. Diduga kecelakaan ini terjadi pukul 00:35 menit. Kecelakaan ini baru diketahui warga pada Minggu pagi setelah menemukan 3 korban tergeletak di pinggir jalan. Ketiga korban yang bernama Rizky Permana, Zakwan Effendi, dan Afdal sudah meninggal dunia. Tim Inafis Polresta Padang dan Polsek Kota Tangah langsung datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah ketiganya ditemukan dalam kondisi luka-luka di kepala, diduga akibat benturan keras setelah jatuh dari sepeda motor. Namun untuk proses penyelidikan lebih lanjut, jenazah ketiga korban yang diketahui berstatus pelajar ini dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk kepentingan otopsi. 3 orang, Bang. 3 orang? Iya. Meninggal dunia, Bang? Iya. Meninggal di tempat. Anak-anak itu gimana sih, Bang? Ya, ini anak-anak sekolahan lah, remaja. Berarti diketahui dari pagi ya, Bang ya? Iya, pagi tadi. Penyebab terjadinya kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Usai diotopsi, ketiga korban diserahkan kepada keluarga. Alfi melaporkan dari Padang. Rumah duka di korong Sungai Ibuah, Duonagari, Sungai Saria, Padang Pariaman, Selasa pagi didatangi warga dan sanak famili yang melayat. 2 jenazah, Mariadi dan istrinya Upi, yang tewas Senin malam, disemayamkan di rumah tersebut.
Akibat hujan deras yang turun sejak Senin siang hingga tengah malam, tebing bukit yang berada di belakang rumahnya longsor. Material longsor menghantam dinding rumah dan menimbun korban yang sedang berada di dalam kamar. Keduanya tertimbun material longsor beserta reruntuhan bangunan rumahnya. Korban dievakuasi warga setelah 6 jam mencarinya. Setelah itu baru warga yang lain menyusul ke tempat kejadian untuk mencari kepastian apakah warga tersebut terjebak di dalam atau udah pergi keluar. Ternyata warga tersebut terjebak di dalam. Berapa orang, Bu? 2 orang, suami istri. Longsor juga terjadi di Nagari Anduriang, Kecamatan Duo Kalisabaleh Kayu Tanam. Di daerah ini, 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya menderita luka-luka. Selain longsor, banjir juga merendam sebagian besar wilayah Padang Pariaman. BPBD mencatat ada 25 titik banjir dan longsor yang terjadi sepanjang Senin malam lalu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hingga Selasa sore, banjir di Kabupaten Padang Pariaman masih belum surut. Di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, air setinggi 1 meter masih merendam jalan dan permukiman. Sebagian warga terpaksa bertahan di dalam rumahnya yang terendam banjir. Salah satunya Ernita yang tengah hamil 8 bulan ini. Ia bersama suami dan anak perempuannya yang sedang sakit, tak bisa kemana-mana karena air mengepung rumahnya. Mereka hanya tidur di atas meja dan bangku kedainya sambil menunggu datangnya bantuan. Sesekali, Ernita memegang perutnya karena menahan lapar setelah bertahan sejak Senin malam. Masuk 8 bulan. Ini anak juga lagi sakit. Kenapa bertahan di sini, Bu? Iya, soalnya itu airnya tambah besar kan, nggak bisa mengungsi. Di situ juga di rumah kan, ada rumah dekat sini. Iya. Tuh airnya tambah deras, takut. Jadi ngungsi aja di sini dulu. Banjir di Ulakan Tapakis ini merendam sekitar 1.200 rumah. Warga yang rumahnya terendam, sebagian mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Namun ada juga yang bertahan sambil menunggu bantuan. Sampai sekarang, tadi kami kontak dinas sosial, katanya ada dapur umum yang dibuat di Kampung Ngelapung. Kalau seandainya sudah masak, baru didistribusikan ke Nagari Tapakis. Berarti belum ada bantuan? Belum, sampai sekarang belum. Banjir di Ulakan kali ini bertahan cukup lama karena diduga bertepatan dengan terjadinya pasang air laut. Sebab daerah ini berada dekat dari pantai yang menyebabkan air sungai tertahan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.